Rekan-rekan sekalian, selamat datang di channel ini. Video kali ini kita membahas terkait dengan progres pengusulan formasi P3K dan CPNS pada tahun 2024 ini. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap di rekan-rekan. Progres atau proses pengusulan formasi CPNS dan P3K oleh instansi pusat sebenarnya sesuai dengan rencana awal itu ditutup pada 31 Januari yang lalu. Akan tetapi oleh karena minimnya usulan formasi dari masing-masing instansi daerah, membuat Kemenpan RB memperpanjang waktu usulan untuk pengusulan formasi P3K dan CPNS pada tahun 2024 ini. Saat ini Badan Kepegawaian Negara masih selaku Panselnas JSN 2024 masih menunggu usulan peta jabatan dan informasi jabatan melalui sistem informasi SN dari instansi pusat maupun daerah. Itu yang dikatakan oleh Menpan RB bahwa pihaknya sedang melakukan validasi usulan kebutuhan CSN yang sudah disampaikan instansi pusat dan daerah ke dalam informasi. Ini sebagai gambaran bahwa usulan pemerintah daerah itu tentu tidak 100% dipenuhi. Bisa saja kurang dari itu dan bisa saja lebih dari itu. Ini yang nampak dari pernyataan dari Menpan RB bahwa pihak Kemenpan sedang melakukan validasi usulan kebutuhan CSN yang sudah disampaikan masing-masing instansi. Diketahui bahwa pemerintah sudah mengumumkan proyeksi kebutuhan formasi CPNS dan formasi P3K 2024 itu sebanyak 2,3 juta orang. Kebutuhan itu terdiri dari 690.822 formasi CPNS dan 1,6 juta formasi P3K serta 6.000 usulan sekolah kedinasan. Ada kebijakan untuk rekrutmen ASN tahun 2024 baik itu untuk formasi CPNS maupun P3K itu tetap akan diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, yakni tenaga guru dan tenaga kesehatan. Meskipun prioritas untuk pemenuhan tenaga guru dan tenaga kesehatan, akan tetapi di formasi P3K untuk honorer teknis ini menempati jumlah usulan formasi terbanyak, yakni sebanyak 570.000 formasi, dan ini adalah jumlah terbanyak dari seleksi ASN dari tahun-tahun sebelumnya. Fokus lainnya di dalam seleksi CASN tahun 2024 menurut Kemenpan adalah penyelesaian permasalahan tenaga ASN atau honorer sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Kebijakan rekrutmen ASN tahun ini juga memberikan kesempatan untuk talenta baru yang diharapkan bisa mengurangi jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital dan mengutamakan talenta digital. Jadi hal ini merupakan poin penting dari usulan atau kebijakan seleksi CASN pada tahun 2024 ini. Rekrutmen talenta digital ini sejujurnya dapat mendorong birokrasi dan pelayanan publik itu berjalan lebih efisien. Untuk instansi pusat dan daerah yang belum menyampaikan usulan peta jabatan dan informasi jabatan itu diharapkan segera menyampaikan data paling lambat tanggal 16 Februari tahun 2024. Nah, disinilah diperlukan keaktifan rekan-rekan tenaga honorer untuk terus melakukan pendekatan dan komunikasi kepada pemerintah daerah agar segera mengusulkan formasi untuk P3K pada tahun 2024 ini, agar supaya rekan-rekan honorer bisa terakomodir di dalam pengangkatan honorer menjadi P3K tahun 2024 ini. Karena meskipun formasi ditetapkan begitu besar, akan tetapi jika usulan pemerintah daerah minim, maka akan sangat sulit para tenaga honorer yang bisa diangkat menjadi ASN P3K. Demikian rekan-rekan video kali ini. Jika ada komentar dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.